judi li Adam, dia sombong merasa tinggi. Adam kan baru bocah kemarin, ya, baru orang kemarin. Siapa sih Adam? Nah, ini kata iblis. Nah, di sini juga mungkin bisa diambil ketika kita lah, ya, kita tidak mematuhi perintah orang yang memiliki wewenang, ya mungkin lempengan ini bisa masuk, ya, lempengan ini pada saat kita bang orang begitu ya, nah jangan, ya. Makanya kalau kita lihat para ulama, ya, ulama-ulama yang ya mungkin masing-masing dari kita punya punya teladan, ya, yang kita teladani. Saya itu punya guru senior saya pada saat itu, posisinya ketika itu jabatannya sebagai guru biasa, terus ada yang menjadi sebagai dia punya jabatan di bawah kepala sekolah. Kalau sekarang mungkin wakil kepala sekolah gitu, ya. Itu guru-guru yang tua itu sangat hormat sekali gitu, ya, mematuhi perintahnya. Kata wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru begini, itu guru saya yang sudah tua sangat taat sekali karena dia menyadari sekarang saya posisinya jabatan saya di bawah, kamu di atas. Jadi sesuai dengan tempatnya, ya. Iya. Nah, kalau kita nggak mau ikutin perintah dia, ya berarti kita wastakbaro, ya. Wastakbaro. Ya mungkin juga termasuk dari perintah Allah juga untuk taat kepada pemimpin, kan. Wa kana minal kafirina aisara minal kafirina bi ibaihi an amrillah. Nah, di sini iblis akhirnya termasuk menjadi orang-orang non muslim atau orang-orang kafir. Kita udah pernah bahas kafir ada berapa? 4, ya. Kafir kufur inkar, kufur juhud, kufur inad, dan kufur nifaq. Kalau kufur inkar, dia nggak kenal Allah, nggak mengakui adanya Allah. Ya udah, itu dia. Nggak tahu ada Allah, nggak kenal sama Allah. Nah, itu dia kufur inkar. Ada lagi kufur juhud. Dia tahu Allah, teman, nggak mengakui. Nah, ini iblis nih. Nah, iblis makanya dia kufurnya kufur juhud. Iya, dia kufur juhud. Dia tahu kan Allah, kan? Tahu dia, tapi dia nggak kenal, nggak taat sama perintah Allah Subhanahu. Ya. Sedangkan kufur inad, tahu dan kenal tapi tidak beragama. Ini yang terjadi pada paman Nabi Abu Thalib. Tapi masih di kitab itu juga, kasih patuh saja, Syekh Nawawi Al-Bantani mengutip ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib kemudian Allah hidupkan, terus akhirnya beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikarenakan Abu Thalib itu sangat menyayangi bisa aja itu terjadi, bisa, ya, karena itu bagian dari jais Allah, kan, bisa saja terjadi. Jadi Abu Thalib udah wafat, Allah hidupkan, terus beriman, wafat lagi, ya, wafat lagi. Sama dengan kisah ibu bapak Nabi juga ada yang mengatakan demikian. Tapi yang jelas ibu bapaknya Nabi itu tidak dalam keadaan kufur, tidak, ya, yang jelas tidak dalam keadaan kufur. Kedua orang tua Nabi, ya, tidak dalam keadaan kufur, tidak. Yang mungkin lebih mudah kita pahaminya karena kedua orang tua Nabi itu termasuk orang-orang yang hidup di zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman kekosongan Nabi dan Rasul, belum ada Nabi dan Rasul. Nah, mereka yang hidup saat itu ya pasti selamat karena nggak ada dakwah, ya, nggak ada dakwah.
Tapi secara dalil ilmiah tetap orang tua Nabi itu tidak dalam keadaan kufur, tidak ya, tidak. Kalau Abu Thalib berbeda pendapat. Ya di antaranya Senawi berpendapat Abu Thalib itu kufur inad. Tahu Allah, kenal Allah tapi nggak mau beragama Islam. Tapi kemudian beliau mengutip pendapat ada ulama yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu dihidupkan kembali sama Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya beriman dan diwafatkan lagi. Nah, di sini yang menjadikan kufur itu karena kufur ada dua ya, kita pernah bahas, ada kufur keyakinan, ada kufur nikmat ya, ada kufur keyakinan, ada kufur nikmat. Ya tentunya kufur keyakinan itu mengingkari kewajiban-kewajiban yang harus dia yakini, di antaranya seperti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak meyakini hal itu, kufur. Terus rukun iman yang lain, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, tapi dia umpama meyakini ada nabi lagi yang lain, itu juga kufur keyakinan. Nah kalau kufur nikmat ya apa? Apa kufur nikmat? Mengingkari nikmat ya. Mungkin kadang-kadang kita itu dalam sebuah jamuan gitu ya, terlalu banyak mau bagi orang nggak mau, tapi nggak habis, akhirnya dibuang. Ya, ada orang punya makanan di pondokan itu medit, koret, bakhil, bawal kuning gitu ya. Itu makanan sampai basi, di lemari dia taruh, akhirnya dibuang sama dia. Kufur nikmat yang itu. Coba kalau dibagi ke teman-temannya kan, iya berkah kan. Bener Pak Kiai. Saya sering lihat makanya. Saya kerja di pesantren. Saya keluar pakai ngutang. Ya lah ada. Ya tapi ya kita nggak juga ya, nggak boleh juga untuk menilai orang lain lah. Lebih baik kita menilai diri kita sendiri aja. Wa yuqalu, iblis itu karena dia merasa istighaluhu bil ibadati, wah ibadah, tapi dia jadi munafik kafir. Nah, berarti iblis ini bisa dua kalau kita lihat di sini, dia bisa kufur juhud, bisa juga kufur nifak. Kufur nifaknya apa? Kufur nifaknya di hatinya tidak beriman, tapi di mulutnya beriman. Nah ini mungkin iblis lahiriahnya dia ibadah, tapi di hatinya ketika suruh sujud kepada Allah nggak mau, mengingkari kewajiban Allah di situ ya, mengingkari kewajiban Allah untuk sujud pada saat itu ke Nabi Adam, dia nggak mau ya, jadi kafir. Nah terus juga kita sering bahas bahwa untuk saudara-saudara kita yang beragama non-muslim, jangan kita katakan kepada mereka, lu tuh temennya iblis, lu disuruh di neraka. Jangan kepada mereka yang masih hidup ya, jangan ya. Ini berlaku untuk yang sudah meninggal. Yang masih hidup mah jangan ya. Bisa ngamuk-ngamuk. Masih ada kesempatan. Iya, kalau hidup dia masih ada kesempatan. Wa hadza sujudu kana qabla dukhuli Adam al-jannata. Ini sujud sebelum Nabi Adam masuk ke surga. Berarti baru selesai diciptakan ya. Nabi Adam baru selesai diciptakan,
malaikat semuanya termasuk iblis suruh sujud, iblisnya mau. Setelah itu baru Nabi Adam dimasukin ke surga sendiri ya, dia di surga. Terus tiba-tiba beberapa tahun kemudian diciptakanlah Siti Hawa, digoda sama iblis, akhirnya diturunkan ke muka bumi. Ya. Penghuni pertama tuh. Ya. Penghuni pertama. Iya. Ya emang sih kalau kata ulama ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam itu tergoda karena yang menggodanya menggunakan atas nama Tuhan ya, atas nama Tuhan. Jadi mengatasnamakan Tuhan seolah dia melegalkan larangan itu untuk Adam. Ya Adam, oh ya udah. Jadi hindarilah kita untuk mengatasnamakan Tuhan dari perbuatan kita yang negatif ya. Alhamdulillah. Nah itu diantaranya tafsiran wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Waruya ada suatu riwayat hadis Bani Adam itu jumlahnya 1/10 dari jumlah jin. Kalau umpama jin pada saat itu jumlahnya 100, berarti 1/10-nya 10 orang ya. 1 kali 100 bagi 10 ya 10. Berarti Bani Adam jumlahnya 10 orang, jin ada 100. Terus jin dan Bani Adam jumlahnya itu 1/10 dari hewan-hewan darat. Berarti hewan darat lebih banyak lagi dari jin dan dari manusia. Terus semuanya itu hewan-hewan darat, jin dan Bani Adam 1/10 dari burung-burung. Terus tambahannya burung-burung dan hewan-hewan darat, jin dan manusia jumlahnya itu 1/10 dari hewan-hewan laut. Terus hewan-hewan laut dan seterusnya ke belakang tadi 1/10 dari malaikat-malaikat penghuni bumi. Terus mereka itu semua malaikat-malaikat penghuni bumi dan hewan-hewan laut, burung-burung, hewan darat, jin dan manusia 1/10 dari malaikat sama dunia. Semuanya itu 1/10 dari malaikat di langit kedua dan seterusnya sampai langit ke-7 ya. Berarti masih banyakkan malaikat di sama dunia 2, 3 sampai ke-7. Tapi semuanya itu semuanya Bani Adam, jin, hewan-hewan darat, burung-burung, hewan-hewan laut, malaikat penjaga bumi ketika itu penghuni bumi, malaikat sama dunia sampai malaikat ke langit 7. Kalau dibandingkan malaikat penjaga kursi itu sedikit. Nah, kursi di sini bukan berarti kursi duduknya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardo, artinya kursi itu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Lebih besar dari langit dan bumi, menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa ya. Bukan kursi untuk Allah dudukin seperti kita duduk di kursi, bukan ya, bukan begitu ya. Kursi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo, kursi Allah yang Allah ciptakan. Tapi bukan untuk Allah tempatin duduk, bukan. Itu hanya menunjukkan ciptaan Allah yang lebih besar dari langit dan bumi. Allah Maha Kuasa, izharan liqudratihi, untuk menampakkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedikit, nazrun qalilun, sangat sedikit semuanya itu. Terus termasuk juga malaikat kursi itu 1/10 dari malaikat
yang lagi kemah di sekitar Aras. Mereka kemah ya, berkemah. Berarti orang-orang yang pada kemah hiking ikutin siapa? Kalau memang surodik kita artikan kemah ya. Kalau memang surodik kita artikan kemah. Nggak apa-apa buat malaikat. Malaikat makhluk kok, bukan Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Tapi jumlahnya 600.000. Wah. Jadi yang ada di sekitar Arsy itu berapa? 600.000. 600.000 masing-masing kemah, panjangnya, lebarnya, tingginya atau tebalnya apabila dibandingkan langit dan bumi beserta isinya, syai'an yasiron wa qadron sogiron, kecil sekali. Waduh. Jadi langit dan bumi beserta isinya dibandingkan kemah malaikat, di mana malaikat berkemah di sekitar Aras, itu apa berarti? Gede banget kemahnya. Ini bumi sama langit beserta isinya dianggap kecil. Iya, gitu ya. Dibandingkan kemahnya malaikat di sekitar Aras. Tapi bukan berarti Allah ada di Aras, bukan ya. Nah, di setiap kemah itu ada malaikat yang lagi sujud, ada malaikat yang lagi ruku, ada malaikat yang lagi berdiri. Mereka semuanya menyibukkan diri dengan bertasbih dan bertaqdis, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus semuanya itu dibandingkan malaikat yang di atas Aras cuma setetes yang diteteskan ke laut lah, jauh banget. Jangankan di laut dah ya, di ember aja kita tetesin masih banyak kan air di ember, apalagi setetes di laut. Iya kan? Subhanallah. Jadi malaikat yang di Aras itu banyak, tapi lebih banyak. Wala ya'lamu adadahum illallah. Yang tahu jumlah mereka berapa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu banyak. Ya, malaikat itu banyak. Yang pernah saya sampaikan juga mungkin bahwa siapapun manusianya, dia termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk kemuliaannya ditunjukkan setiap manusia itu dijaga oleh malaikat. Malaikat itu makhluk yang mulia. Ketika kita dijaga sama makhluk yang mulia, berarti kita pun ikut mulia. Sekalipun orang non muslim, berarti dia pun termasuk mulia karena dia pun dijaga sama malaikat. Sampai pernah kita mudzakarahkan saudara kita dari non muslim, ketika dia bangun tidur dia sehat walafiat, ya kan? Berarti itu bukti dia dijaga sama malaikat. Mungkin sih kalau kita ngobrol ke dia mungkin dia nggak paham atau nggak tahu lah ya, itu bukan urusan kita ya. Yang jelas kita memahaminya mereka pun dijaga sama malaikat. Dia bebas ketika tidurnya, nggak kemasukan apa-apa ke dalam kupingnya, hidungnya, mulutnya, kemaluannya, sehat walafiat pas bangun tidur. Berarti dia dijaga sama malaikat. Kalau bukan malaikat siapa yang jaga dia? Ya, kita jangan ngomong, jangan apa nggak, itu bukan urusan kita ya. Yang jelas kita memahaminya, mereka pun termasuk orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dijaga sama malaikat yang akhirnya malaikat pun menjaga dia dari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Summa ma'ahaulai, nah bersama mereka ada malaikat-malaikat yang di Lauhil Mahfuz ya, jaga di sana. Itu mereka rombongannya malaikat Israfil, terus tentara Jibril ya, tentara Jibril. Siapa tentara Allah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, mereka itu semuanya para malaikat menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pastinya tidak ada yang mengetahui jenis mereka itu apa,
umur mereka berapa, cara ibadah mereka bagaimana, tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa